Berjumpa kembali dengan saya Siti Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Beji 4, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Ibu Rupiah, guru kelas 4 SDN Beji 4, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum Bu Pi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Pi? Alhamdulillah sangat baik. Bu Pi, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwa saya mendapat tugas untuk melaksanakan supervisi kelas Bu Pi. Dan alhamdulillah Bu Pi telah menyetujuinya. Nah, untuk supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan Bu Pi. Yang pertama ada pra observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga nanti adalah tahapan pasca observasi. Pada siang hari ini kita akan melakukan tahapan pra observasi. Harapan kita bersama kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Pi untuk melaksanakan supervisi besok, agar supervisi besok bisa berjalan yang lancar dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Pi dalam bidang akademik, pengetahuan serta pengalaman Bu Pi dalam proses pembelajaran. Untuk membuka percakapan kita hari ini Bu Pi, kalau boleh saya tahu apa harapan Bu Pi dari pertemuan siang hari ini? Saya senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya bisa berdiskusi dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi dengan Ibu. Oleh karena itu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam proses belajar mengajar di kelas. Saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pembelajaran saya yang akan saya laksanakan pada saat supervisi besok ini. Baik, kalau begitu Bu Pi, mari kita berdiskusi terkait persiapan untuk melaksanakan supervisi besok. Kalau boleh tahu Bu Pi akan menyampaikan materi apa untuk besok? Kebetulan besok itu jadwal saya tentang pelajaran IPA. Jadi saya menyampaikan materi tentang makhluk hidup, tentang rantai makanan hidup. Baik Bu Pi, terkait dengan pembelajaran makhluk hidup yang berkaitan dengan rantai makanan, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik ya Bu ya. Kira-kira apa nih tujuannya? Tujuan pembelajaran saya besok menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Mungkin dari tujuan pembelajaran ini apa yang ingin dikembangkan Bu Pi? Saya ingin mengembangkan agar siswa mampu mengidentifikasi ekosistem yang mereka temui di rumah tempat tinggal mereka. Terus siswa dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Selanjutnya siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan hidup. Luar biasa sekali Bu Pi. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi besok ini? Ini Ibu yang sudah saya persiapkan yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya diskusikan dengan Ibu kemarin. Saya juga berusaha mencantumkan KSE dan budaya positifnya sesuai dengan bimbingan Ibu yang kemarin Bu. Alhamdulillah, ini sudah selesai ya Bu Pi? Sudah Bu. Dan selain rencana pelaksanaan pembelajaran, saya juga menyusun LKPD yang saya buat untuk 3 kelompok. Dan LKPD itu berbeda-beda untuk tiap kelompoknya Bu. Selain itu saya juga menyiapkan alat peraga yang bisa menunjuk mereka untuk memahami materi yang akan saya ajarkan. Begitu juga saya menyiapkan asesmen penilaian untuk ketiga kelompok anak tadi Bu. Alhamdulillah Bu Pi, walaupun diskusi kita kemarin itu begitu singkat, saya juga hanya menyampaikan kepada Bu Pi tentang garis besarnya saja, tentang apa itu berdiferensiasi, KSE dan budaya positif. Alhamdulillah hari ini RPP ini sudah selesai dan saya lihat sudah ada KSE-nya serta budaya positifnya sudah nampak sekali ya Bu ya. Nah, kalau boleh
boleh tahu nih strategi apa Bu yang digunakan di RPP yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut? Begini Bu, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen diagnosis awal yang saya lakukan, ternyata saya gaya belajarnya ada 3 kelompok. Seperti sudah saya diskusikan kemarin dengan Ibu bahwa minat belajar siswa yang ada di auditori, visual maupun kinestetik. Dari ketiga kelompok tadi itu memberikan pembelajaran yang berbeda, Bu. Misalnya pada kelompok siswa yang minat belajarnya visual, mereka akan belajar membaca dengan mengamati gambar-gambar pada materi buku yang sudah disediakan. Dan untuk yang kelompok auditori, saya memberikan video pembelajaran yang ada pada laptop yang berisi tentang teks dan gambar animasi yang berupa rantai makanan. Jadi siswa dapat mengamati materi melalui video tersebut, Ibu. Sedangkan pada kelompok kinestetik, karena mereka aktifnya di luar ya Bu, kita memberikan media nyata. Itu Ibu. Baik Bu Pi, setelah saya mendengar persiapan dari Bu Pi dan strategi pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi dan juga penggunaan alat peraga serta pembelajaran berdiferensiasi, memasukkan KSE dan budaya positifnya, kira-kira masih ada apa tidak yang ingin Ibu tambahkan dari persiapan ini Bu? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat tadi Bu, yang menjadi kekhawatiran saya yaitu masalah disiplin waktu Ibu. Jadi waktu anak-anak melakukan diskusi kelompok yang sesuai dengan kelompok gaya belajarnya mereka, takutnya nanti anak-anak terlalu asik berdiskusi dan terlalu banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan saat kelompok melakukan presentasi, sehingga waktu istirahat mereka bisa tersita. Bagaimana rencana Ibu agar meminimalisir kekhawatiran akan hal ini agar tidak terjadi pada pembelajaran besok? Saya berencana untuk membatasi waktu ketika anak-anak melakukan diskusi kelompok itu, dan juga membatasi jumlah pertanyaan dari kelompok lain kepada kelompok sedang melakukan presentasi. Yaitu saya batasi 1 pertanyaan saja Ibu. Tujuannya agar disiplin waktunya bisa terjaga dengan baik. Baik, luar biasa sekali Bu Pi. Nah, dari masalah yang Bu Pi khawatirkan ini, adakah orang yang nantinya akan Ibu mintai bantuan agar rencana kegiatan Bu Pi itu bisa berjalan dengan lancar? Tentu ada dulu, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, saya harus bekerja sama dengan siswa saya. Karena yang terlibat pembelajaran nanti adalah siswa-siswa saya Ibu. Jadi saya akan mengingatkan mereka untuk selalu disiplin dan mereka juga harus konsisten dalam penggunaan waktunya yang sudah ditentukan, jumlah pertanyaannya yang akan ditanyakan dibatasi sesuai dengan yang sudah ditentukan, yaitu cukup 1 pertanyaan saja Ibu. Baik Bu Pi, kira-kira apa komitmen Bu Pi dari kegiatan ini untuk kedepannya? Dari hasil diskusi ini Ibu, saya akan melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran ini sesuai dengan apa yang telah saya dan Ibu diskusikan kemarin, yaitu melalui pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memasukkan unsur-unsur KSE dan budaya positifnya. Hal ini harus saya lakukan juga di dalam kelas untuk proses pembelajaran selanjutnya Ibu. Saya harus komitmen dengan apa yang sudah tertulis di dalam RPP saya. Baik Bu Pi, sepertinya kita sekarang sudah berada di ujung pertemuan, di ujung diskusi kita kali ini. Kalau boleh saya tahu Bu Pi, bagaimana perasaan Bu Pi setelah melakukan diskusi pada kelas? Tentunya saya senang sekali Ibu, saya lega sekali bisa menceritakan semuanya ke Ibu, kekhawatiran saya, apa untuk pembelajaran besok, dan terima kasih banyak Ibu mau mendengarkan dan berdiskusi dengan saya pada siang hari ini. Alhamdulillah, memang itu yang diharapkan ya Bu Pi ya, supaya Ibu lebih siap untuk melaksanakan supervisi besok. Sepertinya kita harus mengakhiri diskusi kita pada hari ini ya Bu Pi ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Pi, mohon maaf
maaf jika saya ada salah dengan mungkin salah kata atau kesalahan-kesalahan yang lain, dan saya akhiri diskusi kita pada siang hari ini dengan ucapan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Siap? Gerak. Tangannya di atas semua. Berdoa mulai. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bumi absen dulu pagi hari ini. Absen pertama, Adiaksa Nanda, Akifah, Akila Naila Putri, Dava Ardi Saputra, Fitri Rahayu, Helin Karaisa, Muhammad Fadil Adikri, Senggoh Haki, Selamat Suci Eko Prasetyo. Ya. Nah, dulu ya. Tanyanya apa untuk hari ini? Garuda. Pancasila. Ya. Hafal semua kira-kira? Hafal. Ayo kita mulai nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Bagikan stiker. Ini ditulis namanya masing-masing. Silakan dulu. Double tip nanti boleh dibuka ya. Untuk yang sudah mulai dari Akifah dulu, silakan dipasang stikernya di roda emosi pada pagi hari ini.
Nabila, Fadil, Fitri, Raisa, Aksa, Pras. Kenapa kok kalian pada pagi hari ini gembira? Iya, senang sekolah belajar ya. Senang Akifah dan Haki. Senang perasaan pada pagi hari ini? Senang. Di sini ada sedih. Ada satu anak. Kenapa? Kan dikasih uang saku. Udah enggak apa-apa. Sudah sarapan tuh tadi? Sudah. Di sini yang ngantuk, takut dan marah, alhamdulillah pada pagi hari ini tidak ada anak yang lagi merasa ngantuk, merasa takut, merasa marah. Dan sudah siap belajar semua ya? Ya. Hanya satu anak yang sedih karena tidak dikasih uang saku. Dia sedih untuk hari ini. Nanti kalau pulang sekolah minta uang saku kepada bapak dan ibunya. Tadi mungkin lupa ibunya, atau kamu berangkatnya tergesa-gesa sehingga ibumu lupa memberi uang saku. Sudah? Siap ya? Ada yang sedihnya enggak? Sedihnya satu anak. Udah enggak apa-apa, enggak usah sedih ya. Enggak usah sedih, di sini banyak temannya. Nanti kita bermain bersama di kelas ini, belajar bersama. Nanti kalau sedih, kamu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Gimana Bapak? Ya, hilangkan ya rasa sedihnya ya. Ya sekarang kita mulai belajar lagi pelajaran yang dahulu atau hari kemarin tentang makhluk hidup. Sekarang kita belajar tentang rantai makanan. Bukunya dibuka dulu, semuanya dikeluarkan. Dikeluarkan. Sudah dibuka semua? Dibuka tentang rantai makanan. Pembelajaran pada kali ini menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan, makan memakan, makan rantai makanan, rantai makan, berarti makan. Kalian tadi sudah sarapan? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Tadi sarapan pakai apa kita Diki? Mie telur. Iva? Mie. Raisa? Nugget. Akila? Nasi goreng sama ayam. Fitri? Sambal pindang kukupan. Tahu nggak antara yang kamu makan tadi ada keterkaitan, ada ketergantungan. Dapatnya susu itu dari mana? Sapi. Dari sapi. Sapi makannya apa? Rumput. Rumput itu hewan apa tumbuhan? Tumbuhan. Tumbuhan itu apa saja? Rumput, Padi, jagung, bunga. tumbuhan bunga ya boleh. Bunga. Bunga kan tumbuh. Dia kan berbentuknya tumbuhan. Pohon. Seperti rumput, bunga, bayam, kangkung, Padi,
proses memakan. Ya, besok diusahakan kalau sarapan harus 4 sehat, 5 sempurna. Nah, sekarang di sini Bukti punya gambar, kalian amati ya. Di sini ada gambar, kalian amati dulu. Amati dulu. Lihat gambarnya. Di situ ada gambar rantai makanan, ya. Kalian buka buku tulisnya sekarang. Tadi buku paketnya sudah dibuka, sekarang buku tulisnya dibuka. Kalau bisa yang tengah-tengah ya, nanti dikumpulkan disobek. Ya, Bu. Sudah? Nah, tolong ras pekerjaannya teman-teman dikumpulkan. Kasih B, woy. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Sekali lagi. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Pinter. Di sini ada berbagai macam jawaban. Karena di situ ada gambar, kalian disuruh mengamati dan menuliskan ya. Sekarang Butik bagi menjadi 3 kelompok. Ini ada 3 kelompok. Udah ya. Ini Butik punya gambar. Gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Ada apa di sini? Gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Ya. Gambar apakah ini? Lihat. Gambar apakah ini? Dan makanan. Ada apa saja di dalam gambar ini? Dan jamur. Jamur itu adalah pengurai. Jamur, kamu tahu bentuk jamur? Jamur ada yang bisa dimakan dan ada yang tidak bisa dimakan. Kalau makan jamur yang tidak bisa dimakan bisa keracunan. Ada berbagai macam jamur. Jamur itu dinamakan oleh pengurai. Nah, sekarang di sini ada tugas untuk setiap kelompok. Untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, setiap kelompok mempunyai 1 tugas. Jadi 1 tugas dikerjakan berapa anak? 3. Ya, perkenalkan. Kami. Dari kelompok 1. Mempresentasikan rantai makanan. Perkenalkan, saya. Selanjutnya. Ya. Dan sekarang presentasikan tentang rantai makananmu. Ayo, jelaskan ke teman-temannya tentang rantai makanan yang telah kamu gambar di situ. Matahari, Nah. pagi
yang presentasikan. Di sini yang keras. Di sini ada gambar matahari. Turun. Fotosintesis. Ya, selanjutnya. Kumpul dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan jamur. Iya, elangnya mati dimakan jamur atau ya pengurai bakteri pengurai. Tepuk tangan buat kelompok 1. Dan sekarang sana. Nanti ini dipajang ya. Dipajang dimakan pajak Bu Sena, nanti setelah jam pelajaran selesai baru dipajang. Selanjutnya yang kalah tadi ya kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo. Duduk dulu. Ini kelompok 2 nanti dipajang ya. Pajang terus ya, baru kelompok 3. Dah. Sudah kenal kan? Kenalkan, kami Dari dari kelompok 2. Ya kelompok 3. Sorry salah sebut. saya akan Presentasikan. mempresentasikan Perkenalan dulu. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama saya. Kalian, saya dari kelompok 3. saya dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya. Maka nama saya Muhammad Fadil Azizli. Selanjutnya akan mempresentasikan tentang makanan. Baca dulu yang perwakilannya siapa ya? Ya. Sampai makanan ekosistem sawah. Di sana ada tanaman. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan oleh jamur atau bakteri pengurai. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 2. Tiru saja, maaf ya. Tiru terus ayo. Ayo, gak apa-apa sesama temannya, gak apa-apa. Lagi di tengah, lagi di tengah. Ayo, udah perkenalkan. Saya dari kelompok. Nama saya. Perkenalkan, saya Ketua Peserta. Perkenalkan, nama saya Peserta. Perkenalkan, nama saya Atifa Mainati. Ya, ulangi lagi ya, kurang keras ya. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Atifa Peserta. Perkenalkan, nama saya Sugeng Pradipta. Perkenalkan, nama saya Atifa Mainati. Ya, dan siapa yang mau mempresentasikan? Yang mau menerangkan di sini? Ayo siapa? Aduh, masa temannya perempuan, satu-satunya dibuat karangan, kasihan tuh ya. Ayo siapa? Ayo yang suaranya keras, Udah, ayo suaranya keras. Udah dibaca, ayo dibaca. Di sini, nih. Dan bukti yang pegang. Di sini ada fitoplankton. Ya, ini fitoplankton. Ini tentang rantai makanan laut. Yang tadi kamu lihat contohnya dari bukti rantai makanan daratan ya. Ada hewan, ada tumbuhan. Tadi nggak ada ikannya. Kalau di sini dia menerangkan tentang laut. Apa ini? Fitoplankton di sini. Zooplankton. Fitoplankton dimakan zooplankton terus terus. Ya, sekarang kamu sendiri. Ayo.
minta tolong Kila, ayo dikumpulkan punya teman-temannya sama punya kampus kalian. Nanti dipajang di papan pajang sekolah. Minta tolong dikumpulkan ya. Kumpulkan dulu. Tadi setiap kelompok ada tiga anak. Sekarang Bupik minta perwakilan dari setiap kelompok. Dan di situ ada lihat sini. Kata lompat siapa kira-kira yang menjadi kata kata lompat. Ya. Nah, sekarang maju. Tepuk tangan. Kira-kira yang pertama siapa? Siapa ya? Jalan. Ini berarti ya Padi. Ayo yang kedua. Jalan. Kedua, yang ketiga. Se. Berarti nanti ini ada Padi. Makan belalang dimakan? Apa sih kata lompat? Ini, terus ini. Nah. Di sini ada rantai makanan, ada padi, ada belalang ada katak, kataknya ada apa habis katak? Ular. Ada ular, habis ular. Dan sekarang kamu nanti bermain peran ya. Di sini ada padi, ada belalang, ada katak. Nah, didengarkan dulu ya. Di sini Bupik punya lagu. Punya lagu di sini nanti adanya lagu rantai makanan, tentang rantai makanan. Kita nanti bermain peran, ada tokohnya, ada tokoh padi, dengarkan dulu ya lagunya ya. Ini ada
Pagi-pagi saya dimakan oleh tikus. Ya, sekarang nanti lagunya ini main, kamu bermain peran ya. Yang lainnya nyanyi. Nah, 1, 2, 3. Harus bisa menangkap topinya. Semisal ini topinya Padi, si belalang harus bisa menangkap topinya Padi. Nek wis ditangkap topinya dijabut, berarti Padinya sudah kalah ya. Ayo kembali lagi. Satu, dua, tiga. Pinter, kalian sudah bisa bermain peran. Bupi yang Indo begini tapi kalian kok diam saja. Yang ular dimakan elang kok langsung saja ular tidak mau lari. Dan terima kasih tepuk tangan buat teman-teman yang bisa kembali juga selanjutnya. Tumbuhan dimakan hewan, dimakan. Contohnya tadi ada rumput dimakan belalang, ada padi dimakan belalang, ada padi dimakan tikus. Konsumen tahap pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Oke? Terus saling memakan terus sampai yang terakhir adalah pengurai atau jamur. Jadi kamu sudah mengetahuinya semuanya tentang rantai makanan. Sudah tahu semua tentang rantai makanan jalan yang bagus di sini. Sudah pintar. Tapi materi pembelajaran kali ini apa ya? Pas ya. Proses makan dimakan serta pemindahan habitus seperti apa? Jaring-jaring makanan. Tadi kamu sudah mengetahui rantai makanannya ada padi, tikus, apa? Ular, elang, jamur, pengurai dalam rantai makanan. Terus pada sebuah rantai makanan
tumbuh karena tumbuhan tidak bisa makan. Dia tidak bisa tumbuh, gak bisa makan, gak bisa memasak makanannya. Proses masak makanan di mana, Cak? Proses masaknya di mana? Di daunnya dengan bantuan sinar matahari. Namanya apa? Proses memasak tumbuhan? Fotosintesis. Dan untuk pelajaran pada hari ini sudah tahu tentang rantai makanan, kalian sudah mengerti semua, sudah tahu alurnya. Berarti proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakannya. Ya, disebut rantai makanan. Rantai makanan itu ada di ekosistem darat dan laut. Ada yang memakannya ada yang di darat dan ada yang di laut atau di air. Tahu ya alurnya? Dari mana dulu? Dari yang terkecil dulu atau yang terlemah dulu, yang tidak bisa bergerak kemana-mana. Seperti tadi padi juga bisa bergerak ya, tak? Tapi dia tidak bisa berpindah tempat. Dimulai yang terkecil dulu, yang terlemah dulu, karena tadi tidak bisa berpindah tempat, dia dimakan oleh lalang, dimakan oleh tikus. Seperti yang di laut, apa tadi? Fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Dan ikan kecil ikan besar. Ikan besar mati dimakan oleh pengurai atau jamur. Gimana? Paham untuk pelajaran kali ini? Paham. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, dimasukkan dulu bukunya. Kita kemas, dimasukkan dulu semuanya. Semoga pelajaran pada hari ini dapat kita ambil hikmahnya, kita bisa dapat mengingatnya ya, bisa berguna bagi kalian semuanya. Dan pelajaran ini selalu kita ingat ya. Sebentar besok kalau ada pertanyaan lagi saya bisa. Sudah berkemas semua? Dan kita tutup pelajaran pada siang hari ini. Kita berdoa sama-sama dulu ya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang, Bu. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Bu Bihara, besok kita bisa berjumpa lagi. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah Bu ada waktu siang ini? Ini alhamdulillah saya ada waktu. Ini Bu siang hari ini kita akan melaksanakan
Kalau boleh saya tahu, Bu Upi, apa harapan Bu Upi dari pertemuan kita siang hari ini? Harapan saya yaitu saya bisa berdiskusi lebih lanjut tentang hasil observasi yang sudah dilakukan kemarin agar bisa mengetahui apa yang perlu saya perbaiki ke depannya dalam melakukan pembelajaran itu. Pada kegiatan pra-observasi, Bu Upi menyampaikan ada rencana perbaikan pada saat observasi. Kira-kira rencana perbaikan itu sudah berjalan atau belum pada saat observasi kemarin? Alhamdulillah rencana perbaikan itu sudah berjalan dulu. Jadi saya membatasi waktu dalam berdiskusi kelompok atau siswa saya, dan juga saya membatasi satu pertanyaan saja yang ditujukan pada kelompok yang aktivitas masing-masing. Dengan begitu pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tentunya tidak mengganggu istirahat mereka. Alhamdulillah Bu Upi, rencana perbaikan Bu Upi sudah berjalan dengan baik. Bagaimana perasaan Bu Upi setelah melaksanakan observasi di kelas Bu Upi? Saya sangat senang dan tentunya saya juga puas sekali. Baik, terkait tujuan pembelajaran Bu, apakah tujuan pembelajaran pada waktu observasi kemarin sudah tercapai? Alhamdulillah tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai. Saya membagi kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi dalam kelompok itu saya memberikan pembelajaran yang berbeda. Jadi mereka sesuai kebutuhan mereka berkelompok. Setelah itu mereka mengisi LKPD sesuai dengan kebutuhan belajar mereka dalam kelompok tersebut. Dan dari LKPD tersebut saya melihat ternyata mereka menjawab sesuai dengan pengamatan mereka. Jadi intinya tujuan pembelajaran kemarin juga tercapai terlihat dari pembelajaran kemarin itu. Luar biasa Bu Upi. Berdasarkan hasil pengamatan saya, proses pembelajaran Bu Upi itu berjalan dengan lancar. Anak-anak juga aktif mengikuti pembelajaran, rencana-rencana perbaikan Bu Upi, perbaikan pada saat observasi memang sudah terlaksana dengan baik. Perbaikan dengan ini, bisakah Bu Upi menceritakan sedikit tentang praktek baik apa yang telah Ibu lakukan pada saat observasi kemarin yang perlu dipertahankan, dan mungkin ada hal-hal lain yang perlu Bu Upi tingkatkan dari proses pembelajaran kemarin Bu Upi? Saya senang sekali pembelajaran kemarin itu bisa dibilang berhasil ya Bu ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran saya menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan matang. Selain itu saya juga membuat LKPD. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran dan LKPD ini harus tersusun secara rapi dan terstruktur agar pada saat kita mengajar kita bisa berhubungan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Kita juga harus menyiapkan media atau alat peraga untuk pembelajaran. Kebetulan saya menyusun rencana pembelajaran secara diferensiasi. Saya juga memetakan kebutuhan belajar mereka sesuai gaya belajar mereka masing-masing menjadi 3 kelompok, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Dari ketiga kelompok tersebut saya membuat media dan LKPD yang berbeda-beda, dan juga saya menyusun asesmen penilaiannya Bu. Tadi bertujuan agar anak-anak senang, semangat mengikuti pembelajaran saya. Hal inilah yang patut dipertahankan Ibu. Selain itu ada hal yang perlu saya tingkatkan, yaitu waktu pembelajaran kemarin, karena KSE-nya sepertinya kurang kelihatan Bu. Jadi ini saya perlu lebih sering makin berdiskusi dengan Ibu ke depannya. Kira-kira Bu Upi apa hambatan atau gangguan pada saat proses pembelajaran kemarin sehingga Bu Upi itu berpikir bahwa KSE ini perlu ditingkatkan gitu? Pada anak-anak diskusi kemarin Ibu, ada beberapa anak yang tidak saling menghargai temannya, dan ada beberapa anak yang memaksakan kehendak. Ada juga yang secara emosional dia cenderung diam dan kurang aktif dalam berdiskusi kelompok. Hambatan-hambatan ini rencananya akan saya perbaiki lagi pada pembelajaran berikutnya agar KSE dalam matang dan bisa kita
Bu Upi. Terkait hambatan yang Bu Upi sampaikan tadi, mungkin Bu Upi sudah merefleksi rencana untuk memperbaiki agar siswa Bu Upi bisa menerapkan KSE ini dalam kelas. Setelah saya melakukan refleksi, ternyata memang saya harus banyak belajar lagi Bu tentang KSE untuk meningkatkan kompetensi saya. Mungkin saya bisa mempelajari tentang KSE ini dari saya betul-betul ya Bu ya. Selain itu ada hal utama, saya ingin diskusi dan berkolaborasi dengan Ibu dengan lebih intensif lagi Bu, lebih sering lagi mengenai masalah penerapan KSE. Ini dalam rencana pelaksanaan pembelajaran agar KSE-nya lebih kelihatan lagi. Selain itu saya juga akan bekerjasama dengan siswa saya tentang penerapan KSE ini Bu. Untuk mengatasi hal tersebut Bu Upi, kira-kira apa yang sudah Bu Upi lakukan? Untuk mengatasi hal tersebut, tindakan saya misalnya memberi speaking dengan metode stop. Selanjutnya memberi perhatian khusus pada anak-anak yang kurang saling menghargai temannya, mengaktifkan kelompok dengan memberikan tugas pada setiap kelompoknya. Dengan begitu mereka yang tadi bisa saling menghargai temannya, maka dengan kerjasama diharapkan mereka akan mengerti. Ternyata seperti ini saling menghargai ketika berkumpul bersama teman-teman. Mereka seperti itu. Luar biasa sekali Bu Upi. Kira-kira ini untuk rencananya kapan Bu Upi mulai dilaksanakan? Ya, seperti itu. Saya memikirkan mulai besok mungkin ya Bu ya. Saya akan belajar dengan memasukkan unsur-unsur KSE lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu Upi. Setelah rencana-rencana ini Bu Upi terapkan, baik itu diri Bu Upi sendiri maupun untuk siswa Bu Upi, kira-kira perubahan apa yang Bu Upi harapkan dari siswanya Bu Upi? Yang saya harapkan pembelajaran ini bisa berjalan lebih baik lagi dan anak-anak juga dapat mengerti KSE itu seperti apa dan bisa menerapkan kepada teman-temannya. Jadi anak-anak bisa saling menghargai satu sama yang lain. Kemudian anak-anak yang tadinya pasif bisa menjadi aktif dan membaur bersama-sama. Intinya harapan saya itu anak-anak bisa mengerti tentang KSE dan bisa menerapkannya. Baik Bu Upi, kira-kira siapa yang akan bisa membantu Bu Upi untuk mengingatkan dari komitmen atas rencana-rencana Bu Upi ini? Tentunya dengan kepala sekolah, rekan sejawat, terutama dengan Gubernur, karena di sini saya juga perlu berkolaborasi dengan Ibu. Selain itu, saya juga perlu bekerja sama dengan siswa-siswa saya Bu untuk menerapkan rencana pembelajaran saya tersebut. Nah, setelah mendengarkan komitmen dari Bu Upi, kira-kira bisakah Bu Upi menceritakan kembali sedikit atau menyimpulkan kembali mulai dari awal hal-hal apa yang sudah baik dan hal-hal apa yang Bu Upi ingin tingkatkan? Dalam proses pembelajaran memang kita harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu yang harus kita susun secara matang dan terstruktur, dan kita juga harus memetakannya terlebih dahulu kebutuhan belajar siswa itu seperti apa sehingga yang kita berikan memang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan hal ini yang ingin saya terapkan pada pembelajaran saya sebelumnya, dari mulai menyusun LKP, LKPD dan asesmen penilaiannya, alat-alat belajarnya dan media pembelajarannya. Dan kita juga perlu berkolaborasi dengan guru dan juga bisa mencari sumber-sumber belajar dari yang lainnya. Dan kemarin alhamdulillah waktu berjalan dengan tepat sehingga tidak meminta waktu beristirahat mereka. Kedepannya saya perlu meningkatkan bekerja sama dengan siswa-siswa saya dulu supaya unsur-unsur KSE yang belajar itu kelihatan. Baik Bu Upi, sepertinya kita sekarang sudah berada di ujung pertemuan, di ujung diskusi kita kali ini. Kira-kira boleh apa tidak Bu Upi menyampaikan perasaan Bu Upi saat ini kita melaksanakan diskusi ini? Ya, tentunya saya senang sekali Bu, lega bisa berdiskusi kembali dengan Ibu.
harapan kita dari diskusi kita pada siang hari ini. Semoga Bu Upi setelah ini benar-benar melaksanakan apa yang Bu Upi rencanakan, kemudian benar-benar bisa mencari tahu apa itu KSE dan juga dapat menerapkannya di dalam kelas. Saya juga siap kapanpun jika Bu Upi membutuhkan, kapanpun itu untuk kita bersama-sama saling belajar dan sama-sama kita berdiskusi. Dan di akhir diskusi kita ini saya ucapkan terima kasih Bu Upi yang telah hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.